Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menampilkan sebuah video kreasi yang mengenai aliran behaviorisme. Sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada saya sendiri, Tarisya. Yang kedua, ada Gema Audi Lutfi. Yang ketiga, ada Maulidia Meisya. Yang keempat, ada Aji Aulia Hakim. Yang kelima, ada Fitriani. Kita langsung saja ke materi kita yang sudah kita siapin. Adalah salah satu aliran besar dalam psikologi yang mendasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau kontrak hipotetis seperti pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik atau seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi atau seperti pikiran dan perasaan. Dan di dalam aliran behaviorisme, psikologi lebih dituntut untuk memprediksi dan mengendalikan tingkah laku. Jadi, bagaimana behaviorisme menganggap bahwa semua perilaku yang dikeluarkan manusia itu pembentukan dari produk masa lalu. Seperti apa yang terjadi di masa kecil seseorang, itulah yang membentuk perilaku dirinya yang sekarang. Lalu, dalam aliran behaviorisme terdapat beberapa bagian, yaitu behaviorisme radikal, neo-behaviorisme, dan sosio-behaviorisme. Lalu adanya beberapa tokoh yang terkenal dari aliran behaviorisme seperti John B. Watson, Ivan Pavlov, Albert Bandura, B.F. Skinner, dan Edward D. Thorndike. Behaviorisme sosial merujuk pada deskripsi perilaku pada tingkat yang khas manusia. Konsep dasar ialah tindakan sosial atau social attack yang juga mempertimbangkan aspek tersembunyi yang membedakan perilaku manusia dengan perilaku hewan, seperti perilaku, kognitif, lingkungan. Menganggap perilaku manusia sebagai perilaku sosial, sebab substansi dan ekstensi perilaku manusia hanya dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan basis sosialnya. Contoh, sosio-behaviorisme eksperimen, yaitu Bobodol eksperimen, yang dimana eksperimen ini berpacu pada sesuatu yang dilihat, seperti seorang anak ditunjukkan sebuah film yang dimana film tersebut melakukan kekerasan kepada sebuah boneka. Setelah itu, anak tersebut dimasukkan ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah boneka. Beberapa saat kemudian, anak tersebut berperilaku seperti yang ia lihat dan menjadi sangat agresif terhadap suatu benda. Neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme muncul sebagai teori revisi yang telah dicetuskan oleh ahli psikologi yang ada pada masa abad ke-19, yakni ilmuwan itu bernama Watson dan Skinner. Dan teori pembelajaran yang telah dicetuskan adalah teori behaviorisme. Teori ini lebih cenderung pada proses belajar yang didasarkan pada tingkah laku seorang siswa. Pendekatan neo-behaviorisme ini menekankan pada teori yang melihat hasil dari konsep yang hanya memandang tingkah laku. Dan hasil dari tingkah laku tersebut dijadikan dasar atau tolak ukur atau barometer sebagai aplikasi dari teori ini. Tingkah laku individu pada dasarnya dikontrol oleh 8 tipe belajar. Dan uraian lebih lengkap mengenai teori ini dapat ditemukan dalam teori tentang belajar. Namun, yang terpenting dalam bahasan teori ini adalah aplikasi dalam proses belajar mengajar. Fase-fase belajar menurut Robert M. Gage. 1. Fase mengarahkan perhatian. 2. Fase pengharapan. 3.
fase perolehan, 4. Fase retensi, 5. Fase memanggil kembali, 6. Fase generalisasi, 7. Fase penampilan, dan yang terakhir 8. Fase umpan balik. Behaviorisme radikal lebih fokus pada perilaku yang bisa diamati. Bagi mereka, penelitian terhadap aspek mental tidak mendatangkan kepastian dan justru menjauhkan psikologi dari statusnya sebagai ilmu. Behaviorisme radikal menggunakan metode eksperimental dalam mempelajari perilaku dan menganggap teori yang dicapainya bisa digeneralisir terhadap semua perilaku. Edward Lee Thorndike. Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Karyanya di bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran membuahkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Eksperimen Thorndike yang menggunakan kucing sebagai subjeknya, yang mana ia masukkan ke dalam kandang yang telah dibuat sedemikian rupa yang dinamakan puzzle box. Hasil dari eksperimen tersebut menghasilkan buah teori Thorndike yang dikenal dengan teori koneksionis atau koneksionisme, yang menggambarkan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Pada tahun 1949, ia mendapatkan gelar BA dalam bidang psikologi di University of British Columbia. Gelar doktor pada bidang psikologi klinis diperolehnya di University of Iowa pada tahun 1952. Dan di University of Iowa, Bandura mulai tertarik dengan learning dan behaviorism. Ivan Petrovich Pavlov atau seringkali disebut Ivan Pavlov adalah ahli fisiologi Rusia yang terkenal karena karyanya tentang pengkondisian klasik. Ivan Pavlov lahir di Rusia pada tanggal 26 September 1949. Ia merupakan putra dari ayah seorang pendeta yang bernama Peter Pavlov dan ibu seorang ibu rumah tangga yang bernama Varvara. Ivan Pavlov merupakan anak tertua dari 11 bersaudara. Ivan Pavlov menikah dengan Serafima pada tahun 1878 dan mereka mempunyai 4 anak. Ivan Pavlov meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Dalam eksperimennya, Ivan Pavlov melatih anjingnya untuk mengeluarkan air liur ketika ia mendengarkan suara bel. Pertama, Pavlov memberikan makanan kepada anjing dan Ivan Pavlov melihat anjing tersebut mengeluarkan air liur yang berarti ada respon. Kedua, Pavlov mendengarkan suara bel kepada anjing tersebut dan tidak ada mengeluarkan air liur yang berarti tidak ada respon. Ketiga, Pavlov mendengarkan bel sebagai tanda ia akan memberikan makanan dan saat makanan datang anjing tersebut mengeluarkan air liur yang berarti ada respon. Keempat, Pavlov hanya mendengarkan suara bel tanpa membawa makanan dan anjing tersebut mengeluarkan air liur yang berarti ada respon. Jadi, Pavlov mengondisikan dengan hanya mendengarkan suara bel saja anjing tersebut mengeluarkan air liur karena ia telah terbiasa dengan bunyi bel yang menandakan akan adanya makanan. Teori belajar Ivan Pavlov juga mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya adalah cocok diterapkan untuk pembelajaran yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan, atau pada pembelajaran yang menghendaki
adanya pembentukan perilaku tertentu. Dan ada juga kelemahannya adalah teori ini menganggap bahwa belajar hanya terjadi secara otomatis. Keaktifan dan kehendak pribadi tidak dihiraukan. Teori ini juga menonjolkan peranan kebiasaan, padahal individu tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar yang menyebabkan individu cenderung lebih pasif. Bruce Frederick Skinner, atau yang lebih dikenal dengan B.F. Skinner, adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme, khususnya neo-behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan, atau operant conditioning. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan yang mengunggah. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Skinner percaya bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang dinamakan pikiran, tetapi yang ada adalah produk perilaku yang dapat diamati daripada kejadian-kejadian mental yang terjadi secara internal. John B. Watson merupakan seorang ahli dalam psikologi Amerika. Watson sendiri menganut aliran behaviorisme radikal. Konsep behaviorisme yang diterapkan Watson, ia memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimulus di sekitar lingkungan. Menurut Watson, syarat terjadinya proses pembelajaran dalam pola hubungan SR atau stimulus respon adalah adanya unsur dorongan, rangsangan, respon, dan penguatan. Watson berpendapat bahwa introspeksi merupakan pendekatan yang tidak ada gunanya. Alasannya adalah jika psikologi dianggap sebagai ilmu, maka datanya harus dapat diamati dan diukur. Dan Watson mempertahankan pendapatnya bahwa hanya dengan mempelajari apa yang dilakukan manusia atau perilaku manusia memungkinkan psikologi menjadi ilmu yang objektif. Hasil penelitian Watson yang paling terkenal yaitu pada tahun 1920 mengenai bayi yang berusia 11 bulan bernama Albert atau lebih dikenal The Little Albert. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, kami dapat menyimpulkan bahwa teori behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, serta memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan latihan yang akan membentuk perilaku mereka. Teori belajar dalam pandangan behaviorisme ada 3, yaitu teori pengkondisian klasikal dari Ivan Pavlov, teori koneksionisme Thorndike, dan teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Dan teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Dan lagi, di antara tokoh-tokoh aliran behaviorisme, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Adapun kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme, yaitu yang pertama kelebihan. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, kelemahan. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif.
Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang aliran behaviorisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.